Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam channel Samil Tutor Production. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan ngebahas kajian singkat, yaitu manfaat tauhid di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita menginjak pada materi tersebut, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta para keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Dan juga mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui ya, karena tauhid merupakan perkara yang paling mulia, perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan jin dan manusia. Bahkan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya dari sisinya, ya, dan mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia pada kebaikan dan juga kembali kepada tauhid yang sebenarnya. Karena perkara tauhid ini yang paling agung, ya, tentu manfaatnya juga paling besar di dunia dan di akhirat. Para sahabat Samil Tutor, ya, jelaslah sudah bahwa tauhid merupakan sumber keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan kejelekan. Bahkan akan diterangkan, ya, di sini bahwa sampai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik pun mengakui bahwa tauhid, ya, mengakui bahwa tauhid ini yang akan menyelamatkan mereka dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Karena itu, ya, mereka yakin bahwa sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu berbuat apa-apa sedikit pun, ya, yang mampu atau yang bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan lahir dan batin, ya. Para sahabat Samil Tutor, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, atau menerangkan di sini bahwa tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketundukan lahir dan batin, merupakan tempat kembali, tempat berlari, tempat bersandar bagi manusia, bahkan semua makhluk baik di muka bumi ini maupun di langit, ya. Para sahabat Samil Tutor dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, yang mengenal Allah, mereka akan selalu kembali kepada Allah dan semua keadaan, dan selalu kembali kepada tauhid ketika menghadapi kesulitan. Nah, ternyata musuh-musuh Allah juga melakukan sama, pelaku-pelaku syirik bahkan melakukan hal yang sama, ya. Ada musuh-musuh Allah, maka tauhid itulah yang menyelamatkan diri mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat ke-65 surah ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza raqibu fil fulqi da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusriqun. Maka jika mereka sedang mengendarai kapal, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka kembali melakukan perbuatan syirik, ya, surat Al-Ankabut. Ketika di lautan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak terjadi ombak atau badai yang datang, ya, yang dapat mengancam diri mereka. Tetapi ketika mereka telah sampai di daratan, ya, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dahulu zaman dahulu seperti disebutkan di ayat ini,
di waktu-waktu susah, di waktu-waktu akan celaka, di waktu-waktu yang sempit ya, dalam kondisi yang terjepit ataupun yang sebagaimananya, setiap orang pada zaman saat itu ya akan kembali kepada tauhid, tetapi ketika semua terselamatkan, mereka akan kembali kepada kesyirikannya. Nah, para sahabat sambil tutur, jangan sampai kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu siapa yang dapat menjamin kehidupan kita di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan pertolongan untuk kita semua. Maka daripada itu, para sahabat sambil tutur, mari kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang sedemikian agar kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang dapat sambil tutur production berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.